Alhamdulillah poin pertama. Kikuk, kikuk, kikuk. Iya, alhamdulillah. Kikuk, kikuk. Iya. Oke guys, ini sedikit gambaran mengenai cara saya memasar ikan belanak, banteng dan kanca-kancanya. Andaikan ikan itu belanak, ini belanak perokok ini guys, dia pengangguran yang bergaya, sukanya merokok. Saya terbiasa ini andaikan di permukaan dia bergerak lambat, target saya adalah target 1 atau 2 titik bidik 1 atau 2. Ini andaikan dia terlihat di permukaan. Jadi ini contoh permukaan gimana dia terlihat jelas, bahkan cenderung ada ombak kecil, riak kecil di atasnya, itu berarti dia di permukaan beneran, terlihat sempurna itu di permukaan beneran. Andaikan dia condong ke dalam sedikit, dia ini masih terlihat tapi agak nggak begitu jelas, itu saya titik bidik nomor 3 dan titik bidik nomor 4. Ini ikan jernih, ikan ini bilang ikan yang jernih, air yang jernih kok, ikan yang jernih, air yang jernih. Ini terlihat saya titik bidik nomor 3. Kenapa kok saya cenderung ke daerah kepala? Karena ikan jarang mundur, ikan cenderung maju ke depan. Andaikan nanti kita meleset, kita bisa kena bagian titik bidik 2 atau belakangnya atau ekornya, masih bisa kena. Tapi kalau kita terbiasa menembak di bagian tengah, kalau dia bergerak, kita bisa kena ekor, bisa ini bisa putus atau sobek atau bisa lolos. Jadi saya terbiasa dengan headshot istilahnya. Kedalamannya seperti apa? Kedalamannya hanya perkiraan, kita nggak mungkin bisa mengira-ngira ya guys, itu kebiasaan. Ketinggian kita mempengaruhi juga, nggak bisa kita prediksi ini kedalaman segini, nggak bisa, itu karena ketinggian kita juga mempengaruhi, air jernih juga mempengaruhi, kerus juga mempengaruhi. Jadi ini dikira-kira berdasarkan kebiasaan saja, nggak usah lebih banget terlalu berpikir terlalu serius, bisa karena terbiasa. Semakin ke dalam, semakin ikan itu ke dalam, ini terlihat ikan tuh remang-remang, jadi tidak cetar, tidak jelas, jadi dia cenderung remang-remang. Itu saya titik bidik nomor 5. Kenapa 5? Ini kedalaman bisa sampai ini kurang lebih 1 jengkal ya, kurang lebih 20 cm saya titik bidiknya. Itu kebiasaan saya. Kalau ke dalam, semakin dalam saya titik bidik sampai 1 jengkal, bahkan bisa lebih. Ingat, ini kembali ke ketinggian kita dalam membidik, berat pasar, kemampuan senapan, dan faktor yang lainnya. Ini untuk ikan yang bergerak tidak begitu kencang. Tapi kalau ikan ini bergerak begitu cepat, titik bidik kita berubah ke nomor 6. Yang kayak di laut, nanti kita lihat postingan nanti gimana saya menembak ikan di laut. Ikan itu begitu cepat, kita harus mengejar, bahkan saya harus berlari untuk mengejarnya. Titik bidik kita adalah nomor 6. Kalau dia semakin dalam, kita ngikuti ke belakang, ke bawahnya, semakin ikuti. Semakin jauh juga gitu, kita semakin ke depan. Semakin jauh kita jatuhnya di parabolik, jadi ikan peluru kita lemparkan berdasarkan kira-kira, tetap rumus kira-kira guys, paraboliknya nggak mungkin akurasi karena jarak juga kita nggak ngerti. Ini kita terbiasa. Kalau andaikan dia lari, masih bisa kena kepala atau badan atau pantat. Oke guys, begitu kira-kira garis besar, semoga sedikit jelas dan cetak. Mari kita praktekkan di laut. Pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih di spot seperti kemarin wingi, Pelabuhan Kendal, spot syahdu ekstrim dan syahdu. Nanti kita rencana di Watu Wetan, itu udah ada pemasar satu makhluk pemasar yang sudah duluan. Oke guys, mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe agar kita lebih semangat dalam membangun konten ini. Tonton terus konten-konten kita yang lain, sharing-sharing, berbagi tentang pengetahuan senapan dan menembak yang lainnya. Oke guys,
kita lanjut. Semoga tambah sukses, tambah bahagia, kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kikuk kikuk. Iya, iya, iya. Dengan cuaca yang ini batu-batu licin guys, licin sekali. Kita ke utara, waduh. Sangat licin, kepleset bahaya. Nih lihat guys, lumut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Wow, ini kalau pasang satu lutut. Ini salah satu pekerjaan saya guys, selain cuci piring dan nyuci baju, ini pekerjaan utama saya. Alhamdulillah. Oke, kita di sini dulu, cari posisi nyaman. Poin pertama. Alhamdulillah, poin pertama. Iya, alhamdulillah. Iya. Mengenai cara menembak ikan di laut yang berarus gini guys, ini air agak cenderung jernih, jadi ini agak sulit. Jadi ini ikan kita nembak kurang lebih 1 jengkal di bawahnya. Nah, 1 jengkal ini, kalau ikannya bergerak cepat kita nembak di depan kepalanya. Jadi kalau ikan bergerak sangat cepat kita nembak di depan kepalanya, tapi di bawah 1 jengkal. Jadi itu berdasarkan kebiasaan, jadi bukan karena orangnya jitu atau enggak, tapi karena kebiasaan aja. Dan mungkin kalau saya sering kena mungkin karena efek ganteng guys, jadi bukan karena kelincahan saya, tapi karena efek ganteng saya aja.
strike guys, babon guys, setelah mengejar cukup jauh. Alhamdulillah. Kikuk kikuk. Iya. Oke guys, perlu diketahui dalam situasi seperti ini di laut berarus gini, kita nggak bisa lihat ikannya, kita lihat ombaknya karena cahaya masih belum tinggi. Jadi kita hanya melihat ombaknya, kita jongkok, nanti setelah dirasa itu kita yakin pada posisi kita baru berdiri menembak. Gerakan cepat, kalau enggak dia langsung menghilang. Nampakkan guys, masih ditunggu rekan kita yang di selatan. Orang kita mau ukurannya sepiro. Strike guys, strike. Rombong-rombong. Babon guys. Mantap guys, babon. Wih. Mantap guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kikuk kikuk kikuk. Iya. Strike. Alhamdulillah, poin lagi guys. Kikuk kikuk. Iya. Oke, perlu dilihat hijau-hijau ini ada lumut. Ciri khas ikan laut kalau ada lumut gini dia takut nggak bakal mendekat. Itu sangat tumpukan lumut hijau sangat banyak. Saatnya kita manuver ke selatan. Tuh rekan-rekan pemasir juga udah di sana. Semua ke selatan, semua menghindari lumut. Oke, kita ikut ke selatan, lanjut. Oke guys, setelah tadi kita dari utara sana, sekarang kita sudah ke selatan dan ini hasilnya. Alhamdulillah, disyukuri saja ya guys ya hasilnya. Cuaca kurang bagus karena berlumut. Ingat, jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan semoga jadi ladang pahala buat Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemudahan dalam hal kebaikan. Sukses selalu, semoga semakin hari semakin baik, semakin bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk. Iya. Iya.